Halo semua, balik lagi ke channel gua. Gua mau ngomongin soal acara Super Bowl di Amerika kemarin, waktu Kendrick dia tampil setelah dia menang Grammy, yang jadi simbol juga karya hip hop yang keras, yang punya pesan subliminal yang deep gitu. Yang mana gue suka Kendrick karena dia adalah salah satu musisi yang dia mewakili ghetto-nya Amerika dari masyarakat yang biasa lah, dia perwakilannya. Gue prefer Kendrick daripada musisi-musisi besar lain seperti Drake dan para orang yang di dunia rap yang mana mengasih lihat banget apa kayak uh, konsumerisme lah, entah barang-barang branded lah, entah barang-barang yang harganya mahal segala macam. Dan gue suka banget sama apa namanya, Kendrick tuh punya pesan yang dia tuh ngasih bahwa simplicity pertama, terus kedua dia tuh punya uh, idealisme yang ditunjukin lewat karya-karyanya, yang mana karyanya tuh banyak yang genuine dan banyak yang nggak apa nggak templated gitu loh. Dia nyiptain formulanya sendiri. Gue suka banget, apalagi Kendrick itu punya ciri khas yang mana dia punya flow yang bisa berubah, dia punya karakter suara yang bisa diubah di dalam satu lagu yang ada gitu loh. Dan dia sering banget pakai metafora atau pesan subliminal yang ada di tiap liriknya gitu, lewat storytelling ataupun lewat tema-tema yang diangkat, entah misalnya kesenjangan sosial atau misalnya rasisme atau misalnya ketidak apa ketidak ketidakseimbangan apa kayak itulah enggak seimbangan apa sosial ekonomi status di dunia selebritis gitu, yang mana ini banyak banget di apply di karya-karyanya dia, yang mana menurut gua dia tuh deserve untuk menang Grammy karena kayak banyak banget autentikasi yang dia hasilin lewat karya-karyanya yang udah dia buat gitu loh. Dan ini puncaknya setelah beefnya dia sama Drake yang kemarin di 2025 atau 2024 kemarin. Terus gue lihat ulang kayak momen dia perform di Super Bowl Amerika, di konser masif itu, yang dengan tematik yang menurut gue tuh oke banget. Apalagi dia sempat opening juga tentang beberapa musik-musik yang top gitu loh. Terus ada SZA juga, terus ada Serena Williams juga pas di ending. Terus dia banyak perform kayak nunjukin kalau untuk musisi yang ada di jalur ghetto itu, untuk bisa ada di Grammy itu masih possible, dan buktinya adalah Kendrick Not Like Us itu salah satu musik yang gue suka banget di tahun-tahun kemarin. Ini sekaligus momen Super Bowl kemarin itu sekaligus nunjukin kalau apa ya, legasinya si Kendrick tuh sangat gampang dikenal gitu loh. Kayak karakter Uncle Sam juga di konsernya Super Bowl kemarin yang diperanin sama si ini yang apa? Eh gue lupa lagi namanya. Yang main di ini juga dia. Marvel juga, main di Marvel juga. Gue lupa namanya. Ya itulah pokoknya. Terus ada tentang hukuman, ada reward, ada pembelajaran kelompok, ada divide and conquer, gimana dia lewat lirik-lirikal ya. Terus seni itu dihargain jika patuh, dia tuh melawan itu karena kayak ada banyak banget aturan-aturan Hollywood yang mengekang gitu. Jadi untuk kebebasan berekspresi sendiri. Terus lagu yang Not Like Us itu di performin dia, dan padahal itu lagu yang lumayan tajam gitu. Itu beefnya dia sama Drake. Nah ini kayak perlawanan sebagai pembelaan dan keasliannya karakter genuine dari si Kendrick ini sambil melawan beefnya Drake. Yang mana ada banyak kayak karakter-karakter atau pesan-pesan yang kayak menyentil personalnya si Drake sendiri, yang mana gua suka sama beefnya itu. Kenapa gue suka? Karena apa ya, Drake tuh mewakili orang-orang modern yang
menjunjung tinggi harta duniawi lah, harta konsumerisme, kapitalisme, dan mengglorify yang apa yang ditunjukin di kamera gitu. Kayak lu punya kekayaan sekian, lu harus tunjukin. Lu punya fame sekian, lu harus tunjukin. Lu punya punya girls sekian gitu, lu tunjukin semua. Itu kayak menurut gue kayak gak usah lu show off juga gitu maksud gue. Dan ditambah beefnya si Drake tuh dijadiin musik gitu di dari sisi Drake sendiri dan dari sisi si Kendrick sendiri. Dan menurut gue ini adalah cara yang klasiknya game hip hop Amerika banget ya. Kalau ada beef di kontenin jadi musik segala macem, sindir-sindir lewat musik dan dijadiin karya gitu. Kayak gue jadi ini ngingetin gue kayak hashtag balas pakai karya zaman dulu. Menurut gue ini one of the best konser Kendrick sih di Super Bowl yang kemarin ya. Walaupun ada banyak yang musik itu yang di play yang gak full gitu loh. Jadi kayak cuma penggalan-penggalan aja yang bagian yang famousnya aja. Dan itu sih ditambah ada tentang kayak apa ada banyak figur-figur yang datang juga. Salah satunya SZA. Terus salah satunya juga ada pemain tenis Serena Williams yang sempat jadi mantannya Drake zaman dulu. Terus ditambah ada lagu-lagu kayak Humble, lagu-lagu yang lagu-lagunya apa yang dia collab sama si SZA juga. Terus ada lagu-lagunya salah satunya adalah lagu-lagunya Beef dia sama Drake gitu yang booming belakangan di tahun itu. Yang Not Like Us gitu judulnya. Nah, menurut gue ini lagu paling paling banyak menang Grammy di dalam sejarah hip hop ya US ya. Ini penting karena selama puluhan tahun Grammy itu dianggap kayak out of touch dengan ekspresi seni orang-orang black people di sana gitu loh. Apalagi di skena hip hop ya. Jarang banget ada orang dari skena hip hop yang masuk Grammy. Apalagi banyak kata-kata yang offensive words gitu ya, kata-kata yang tajam atau cenderung kayak eksplisit yang bakal diperform di sana. Tapi Kendrick muncul di sana, walaupun dengan ada batasan-batasan yang mana ada kata-kata harsh words yang disensor atau di skip sama dia, yang menurut gua ya fine aja sih. Seenggaknya konsep dari acaranya yang dia gambarin di acara itu tuh kayak konsepnya terstruktur banget yang dan gue suka banget kayak temanya ada kayak pesan semiotika dari karakter-karakter orang yang pakai baju merah putih sama biru itu yang sekilas tuh kayak bendera US yang menurut gue itu bagus banget sih. Ditambah momennya tuh kena banget lagi beef sama Drake, ditambah orang-orang tuh lagi booming banget lagunya dia yang Not Like Us sama Euphoria. Itu salah satu legacy art yang punyanya Kendrick yang one of the best yang dia bisa perform sih itu sih untuk tahun kemarin ya. Untuk next gue yakin bisa lebih grow lagi Kendrick karena dari salah satu interviewnya dia bilang kan ditanya kayak lo punya frase yang paling one of the best gak? Dan si Kendrick sendiri dia bilang kayak oh enggak gue enggak ada one of the best tapi gue terus berproses buat cari apa itu the bestnya versi gue gitu karena dia akan terus menerus improve nggak akan stop oke, ini karya gue terbaik ini oke, let it alone dan oke, gue main di standar aja enggak itu Kendrick bukan tipe orang yang musisi yang dia main di zona aman dia lebih ke punya idealisme sendiri dan dia punya standar karya sendiri dan dia masukin keluh kesah emosinya dia di karyanya itu salah satunya ya yang di perform di Super Bowl ini ditambah ya interaksinya dia sama Uncle Sam yang mana Uncle Sam dia nge-stop si Kendrick buat nyanyiin lagu Not Like Us yang mana itu lagu yang lumayan ofensif dan banyak apa ya itu terkesan kayak lagu negatif karena lagu-lagu yang menyindir Drake ya jatuhnya cuman ternyata ada beberapa part yang di skip dan orang-orang ikut get along karena
part yang bagian ramenya, dan menurut gue itu salah satu cara untuk ngekat part musik yang oke sih, karena orang-orang banyak yang catchy sama part yang dia bawain di Super Bowl ini. Ini kocak sih itu, scene dia apa, gue lupa lagi namanya, itu bukan Morgan Freeman sih, siapa sih yang orang ini yang kayak yang ngomong motherfucker tuh, itulah pokoknya. Anjir, ini gue tahu video ini nggak terstruktur, tapi gue cuma pengen ngasih lihat apa, gue cuma ngasih omongan unek-unek gue aja sih. Dan gue sekalian, oh ya udah itu. eh Oke, itu aja. Thank you, bye bye.